Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi dari GPD Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami panggil, Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Karena firman Allah adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua. Roh Kudus memberikan pemahaman dan pengertian apa yang menjadi maksud dari pesan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Allah saya ambil dan baca dari kitab Amsal Salomo. Amsal pasal 18. Kita membaca satu ayat dari pasal ini, yaitu ayatnya yang ke-10. Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan. Ya, menara yang kuat. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang menara yang kuat. Menara yang aman, menara yang mampu memberikan kenyamanan, menara yang mampu memberikan perlindungan, menara yang mampu menjamin keselamatan. Siapakah itu? Yaitu nama Tuhan. Haleluya. Satu-satunya zona aman dalam dunia ini adalah nama Tuhan. Saudara, ya, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ancaman, manusia cenderung mencari tempat perlindungan. Tentu hal ini wajar dan logis, ya. Tidak salah. Ketika manusia dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi yang tidak menentu, dalam keadaan genting, pasti saudara-saudara mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan diri. Wajar, ya. Saudara, tidak salah. Entah itu kekuatan materi, ya. Entah itu kekuatan atau kekuasaan, ya, mencari relasi, membangun relasi, ya, berhubungan dengan penguasa atau orang yang berkuasa, orang yang memiliki otoritas, pemegang otoritas, ya, atau orang yang bisa membuat kebijakan, bisa membuat suatu peraturan dan lain sebagainya, ya. Namun saudara-saudara, dari ayat yang kita baca ini mengingatkan bahwa nama Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati, ya, dan yang paling aman. Nama Tuhan, saudara-saudara, melambangkan karakter Allah, yaitu Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang adil,
Allah yang berkuasa. Mengapa Salomo memakai kata atau istilah menara? Ya, di zaman kuno, menara itu adalah tempat yang menjadi tempat perlindungan dari musuh, tempat perlindungan ketika musuh mengejar, ketika musuh ingin membunuh, mereka akan lari ke yang namanya menara. Nah saudara, demikianlah firman Allah menggambarkan nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Orang akan berlari ke sana untuk mencari keselamatan. Itulah nama Tuhan bagi orang-orang percaya. Nama Tuhan bagi orang-orang benar. Tempat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, menara atau nama Tuhan ini bukan hanya tempat untuk bersembunyi, seperti menara-menara yang ada pada zaman kuno. Tetapi nama Tuhan ini adalah tempat yang memberi ketenangan. Ya, bukan hanya tempat untuk bersembunyi, untuk berlindung. Saudara, ketika seseorang mencapai menara, masuk dalam menara perlindungan, mungkin dia pikir dia sudah selamat. Tetapi menara itu belum menjamin dia hidup tenang, dia hidup damai, ya, dia hidup sejahtera, sentosa. Tetapi nama Tuhan benar-benar adalah tempat di mana kita bukan hanya bersembunyi, bukan hanya berlindung, tetapi kita boleh mendapatkan ketenangan jiwa dan kekuatan, ya, mendapatkan ketenteraman, kenyamanan, dan kekuatan. Haleluya. Orang benar tahu kemana harus berlari. Orang benar tahu kemana harus berlindung. Orang benar tahu, saudara-saudara, kemana dia harus mencari solusi ketika dalam kesulitan, ketika dalam tekanan, ketika sedang terhimpit. Orang benar tahu kemana dia harus mencari, kemana dia harus lari, kemana dia harus mencari solusi, dengan cara apa dia harus mencari solusi, kepada siapa. Haleluya. Alkitab bilang orang-orang benar akan mencari, berlindung kepada nama Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Saudara, di tengah-tengah dunia sekarang yang semakin tidak baik, yang semakin sulit dalam segala aspek, saudara-saudara. Hari-hari ini dunia penuh dengan ketakutan manusia, dilanda dengan rasa takut, ya. Apa yang menjadi program dari WHO, dari Bill Gates, dunia, masyarakat dunia sedang, saudara-saudara, hidup dalam ketakutan, was-was, tidak nyaman, tidak tenang, tidak tenteram. Bagaimana program dari WHO yang dimotori oleh Bill Gates? Saudara, kemana lagi harus kita mencari? Kemana lagi harus kita berlindung? Kepada siapa lagi harus kita berharap? Siapa lagi yang kita andalkan dalam hidup ini, saudara?
Siapa lagi yang bisa menolong kita? Saudara, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, berita-berita hari-hari ini semakin membuktikan dan menguatkan firman Allah bahwa saudara, dunia ini sedang lenyap. Tidak ada yang kekal. Dunia ini, kata Yohanes, sedang lenyap, sedang berlalu, sementara lenyap. Kemana lagi? Tapi kita bersyukur kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Allah yang setia. Dia bukan hanya melindungi kita, tapi dia memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita. Itulah yang Allah sediakan bagi kita. Pagi hari ini, sebelum saya mengakhiri renungan singkat, camkan saudara-saudara ayat firman Allah ini. Yesaya 31 ayat 1 dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta tolong, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Haleluya. Celaka orang yang pergi ke Mesir mengandalkan kuda-kuda dan kereta-keretanya yang banyak serta pasukan berkudanya yang hebat tangguh. Apa itu Mesir? Mesir itu berbicara dunia ini, berbicara sistem dunia ini, keduniawian. Celaka saudara, celaka. Hanya di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendapatkan keselamatan dan jaminan yang luar biasa. Satu ayat lagi dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Camkan firman Allah ini saudara. Baca berkali-kali, renungkan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, keadaan yang semakin tidak baik, keadaan yang semakin tidak menentu, saudara, jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan harta kita. Jangan kita mengandalkan akal kita. Jangan kita mengandalkan orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin saudara punya relasi. Mungkin saudara punya teman. Mungkin saudara punya sahabat. Orang yang berkuasa. Orang yang berpengaruh. Punya kedudukan. Punya pangkat. Sia-sia semua itu. Firman Allah katakan terkutuklah. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, mencari wajahnya, mencari hadiratnya, mencari kebenarannya, berlindung kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Jadikanlah nama Tuhan sebagai menara satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita mengandalkan segala sesuatu. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah kami mencari Tuhan. Biarlah kami mau buat Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di pagi hari ini. Diberkati mereka semua dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam persoalan permasalahan yang mereka hadapi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong beri jalan keluar. Tuhan terjadi terobosan dalam kehidupan mereka, dalam apapun juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.